Halo semuanya, kali ini saya akan sharing tentang pengalaman doktoral terkait peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi. Materi ini sebelumnya pernah disampaikan di acara sharing session Maranatha Inspiring yang diadakan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung pada Agustus 2022. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Jadi saya di sini adalah dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Saya juga seorang PhD candidate di School of Information and Physical Sciences, University of Newcastle, Australia. Kebetulan bulan lalu saya sudah submit disertasi saya dan sekarang sedang dalam proses review. Nah, di sini saya akan berkaca dari pengalaman doktoral saya terkait bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi itu sendiri. Nah, mungkin bagi yang belum tahu siapa saya, gitu ya. Jadi tadi sudah tahu ya tentang nama juga afiliasi saya. Nah, ini adalah track record saya. Jadi mungkin dengan ini ya saya bisa sedikit lebih layak lah untuk ngomong tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas dari publikasi. Kebetulan di sini em, untuk Google Scholar itu yang di atas, Edge Index saya kebetulan sudah sampai 13. Lalu kalau untuk Scopus saya punya 55 artikel dan Edge Index saya adalah 9. Oke, nah sekarang ini terkait dengan publikasi doktoral saya. Jadi sampai saat ini saya punya 3 artikel jurnal Q1 dengan faktor dampak. Yang pertama itu di ACM Transactions on Computing Education, TOS. Nah, ini kenapa saya bangga banget? Karena ini adalah jurnal yang sangat spesifik di bidang saya. Dan semua orang di Computing Education tahu dengan jurnal ini. Dan tahu juga seberapa susah masuknya, gitu ya. Walaupun memang kalau dari metrik Scopus, lalu mungkin faktor dampak, yaitu comparable dengan beberapa jurnal yang lain. Dia Q1 dan faktor dampaknya hanya sekitar 1,5. Tapi ini bahkan kalau mau sharing gitu ya, kemarin sempat membimbing saya ketika artikel saya diterima di sini, pembimbing saya sampai diselamatin sama beberapa orang. Karena yaitu tadi saking susahnya masuknya gitu ya, sampai dikasih selamat. Nah, kedua, saya juga ada di Wileys Computer Application in Engineering Education, dan yang ketiga ada di IEEE Access. Nah, IEEE Access ini dia open access, tapi sifatnya mirip-mirip sama Nature, walaupun tidak se-strict Nature. Jadi, tetap lumayan ribet untuk masuknya. Nah, saya juga punya 2 artikel Q1 dengan faktor dampak yang sedang dalam proses review. Jadi yang pertama adalah Taylor and Francis Computer Science Education, dan yang kedua adalah IEEE Transactions on Learning Technologies. Selain itu, saya juga punya 11 artikel di konferensi bidang spesifik riset terindeks Scopus. Jadi rata-rata konferensi saya itu terkait tentang engineering education atau computing education. Nah, salah satu yang saya paling bangga adalah masuk ke ACM Technical Symposium on Computer Science Education. Jadi ini bukan konferensi biasa, ini bahkan masuknya bisa jadi lebih susah daripada submit ke jurnal yang sekedar terindeks Scopus gitu ya. Kenapa? Karena di sini biasanya orang-orang yang memang di bidang computing education itu pasti pengennya hadir di konferensi ini. Dan jujur aja masuk ke sana bisa kenal banyak orang-orang hebat gitu. Saya juga punya 2 poster di konferensi bidang spesifik riset terkait gitu kan, dan itu juga terindeks Scopus. Dan saya juga ada beberapa riset sampingan dengan beberapa dosen di Maranatha. Oke, nah sekarang mungkin saya akan sharing tentang bagaimana pengalaman saya untuk meningkatkan kualitas publikasi, gitu ya. Pertama-tama mungkin sekedar tahu, gitu ya. Studi doktoral saya itu didanai oleh yang namanya Australia Award Scholarship. Dan itu mencakup semua, dari uang sekolah, biaya hidup, asuransi, bahkan sampai yang namanya tiket pulang pergi. Nah, saya sebenarnya tertarik untuk studi di luar itu sejak tahun 2015. Nah, tapi di waktu itu saya sadar bahwa saya nggak punya kemampuan apapun yang bisa membuat saya menonjol ketimbang yang lain. Jadi, agar diterima beasiswa, saya mulai meningkatkan kualitas riset saya sejak 2015 hingga tahun 2018.
dan ya terus berlanjut sampai sekarang sebenarnya. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang sudah pernah saya lakukan? Jadi saya tahu bahwa keberhasilan itu tidak bisa diperoleh secara instan, gitu ya. Nggak ada yang namanya jalan pintas, gitu. Nah, jadi saya mulai dari level yang paling rendah. Sama layaknya seperti orang belajar membaca. Pasti mulai dari yang simpel dulu. Nah, di sini juga sama. Saya mulai belajar dari tingkat publikasi yang menurut saya paling mudah untuk diterima. Nah, yang pertama, target saya adalah jurnal internal dari universitas. Waktu itu ada yang namanya JUTISI. Nah, di sini, walaupun jurnalnya bahasa Indonesia, saya memaksa diri untuk menggunakan yang namanya bahasa Inggris. Jadi saya tanya ke editornya, waktu itu kalau tidak salah Ibu Yeni, jadi saya tanya, apakah boleh nih untuk menggunakan bahasa Inggris? Terus Ibu Yeni bilang, oh boleh, boleh, karena kita juga ada reviewer yang bisa berbahasa Inggris. Ya sudah, saya submit pakai bahasa Inggris, terus dikasih review juga dalam bahasa Inggris, terus saya revisi, gitu. Terus berikutnya, saya coba naik level sedikit, yaitu konversi nasional yang terindeks Google Scholar, tapi tidak terhubung dengan universitas sendiri, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang jurnal internal universitas menurut saya paling bawah? Karena saya tahu tentang bagaimana mungkin rekan-rekan itu standarnya seperti apa melihatnya. Bukan berarti jelek gitu ya, tapi saya tahu cara untuk supaya bisa diterima gitu kan. Jadi kebutuhan yang diminta di jurnal internal universitas seperti apa itu saya tahu gitu ya. Nah, kedua itu di konversi nasional dan ini terindeks Google Scholar. Mungkin kalau sekarang banyak ya, hampir semua konferensi nasional itu terindeks Google Scholar. Tapi di zaman dulu, di 2016, itu tidak seperti itu. Jarang banget. Dan ini juga konferensi nasionalnya termasuk yang cukup susah masuknya. Jadi kemarin itu kalau tidak salah, eh, penerimaannya itu sekitar 66%. Dan itu cukup tinggi gitu ya. Salah, cukup sulit masuknya. Karena biasanya di waktu itu konferensi nasional umumnya hampir 100% penerimaannya gitu. Itu untuk di bidang IT. Nah, setelah itu sama di situ juga saya pakai bahasa Inggris dan di review juga dalam bahasa Inggris, diterima, selesai presentasi, baru masuk ke yang namanya jurnal nasional. Tapi jurnal nasionalnya dari universitas lain gitu ya. Dari universitas yang saya tidak tahu bagaimana cara mereka mereviewnya, bagaimana cara mereka memandang yang namanya kualitas bagus atau tidak gitu kan. Nah, di situ saya coba em, dan akhirnya keterima juga. Jurnal nasional ini sebenarnya beberapa level saya cobanya. Jadi saya ada coba dari yang Sinta 4 gitu kan, 3 terus sampai terakhir di Sinta 2. Nah, setelah itu saya memberanikan diri masuk lagi ke level yang sedikit lebih tinggi, yaitu Konferensi Internasional Terindeks Scopus di Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah ini diadakan oleh ITS ya yang ada di Surabaya dan ini terindeks AIII. Biasanya yang ada di AIII pasti juga akan masuk di Scopus. Jadi saya coba di sana, pada waktu itu saya masih kurang pede, jadi ketika saya buat draft papernya, saya coba minta masukan dari dua dosen senior yang ada di fakultas. Pada waktu itu kalau tidak salah Pak Toba dan Pak Andi. Nah, setelah itu sudah diterima, saya masuk ke konferensi sana, gitu kan. Saya coba level yang lebih tinggi lagi, yaitu konferensi internasional Trinidad Scopus, tapi di Asia. Kenapa di sini saya bilang Asia bisa lebih tinggi gitu ya daripada Indonesia? Kembali lagi, karena kalau kita di Indonesia, kita sudah tahu bagaimana standar mereka seperti apa gitu kan. Apa yang diminta oleh reviewer itu kita kurang lebih bisa tahu lah, kita dapat gambarannya. Tapi kan kalau ke luar negeri bisa beda gitu kan. Makanya menurut saya itu lebih menantang gitu. Jadi saya taruh sedikit lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Saya coba waktu itu di Vietnam, Can Tho gitu ya. Dan itu juga diterima gitu ya. Setelah itu saya masuk ke jurnal. Nah, jurnal di sini juga saya mulai dari yang menurut saya levelnya mungkin dari yang paling rendah. Nah, di sini saya coba dari open access yang publishernya organisasi kecil. Jadi waktu itu ada organisasi di Australia. Dia memang organisasi untuk engineering education. Nah, saya coba di sana dulu. Dan open access di sini artinya berarti biayanya itu dari penulis, bukan dari pembaca. Nah,
Tapi perlu diingat, ini bukan berarti bahwa semua yang open access itu lebih gampang daripada yang close access. Bukan. Karena saya tahu ada jurnal seperti Nature, ada jurnal seperti PLOS ONE, itu mereka kita bayar mahal, open access gitu kan, tapi masuknya juga susahnya minta ampun gitu. Tapi memang biasanya kalau dia open access dengan publishernya organisasi kecil, nah itu biasanya memang lebih mudah kalau menurut hemat saya. Setelah itu saya masuk ke yang namanya open access tapi publishernya universitas. Kenapa ini lebih menantang? Karena biasanya universitas itu lebih strict ya menentukan standar. Karena kan itu juga bawa nama universitas. Malu kalau mereka ternyata asal terima gitu ya. Jadi saya coba di Kroasia ya, di Kroasia dan keterima juga. Baru saya naik level lagi ke yang publisher besar, tapi yang close access. Close access di sini kenapa menurut saya lebih menantang? Karena close access ini artinya mereka membebankan biaya ke pembaca. Kalau tulisannya nggak bagus, nggak akan ada pembaca yang mau langganan, gitu kan? Jadi, menurut saya itu lebih menantang. Makanya saya coba, kalau tidak salah waktu itu saya coba punyanya Taylor and Francis, tapi jurnal komputer yang umum. Jadi bukan yang Computer Science Education. Saya coba, waktu itu tidak berakhir mulus pertamanya. Jadi pertama tuh saya di reject gitu ya, jurnalnya. Tapi editornya itu sedikit baik hati. Jadi editornya bilang gini, oke, menurut dia reviewernya memang terlalu harsh, terlalu kejam gitu. Jadi dia bilang gini, oke, saya kasih kamu kesempatan, kamu boleh untuk submit ulang, kumpulkan ulang gitu ya. Tapi dengan address semua poin yang diangkat sama si reviewer ini. Nanti kalau saya lihat ternyata oke, kamu addressnya gitu ya, dan itu terefleksi di paper kamu, maka saya akan masukkan paper kamu ke proses review satu cycle lagi gitu. Jadi saya ikutin gitu ya. Akhirnya direview ulang dan akhirnya diterima. Jadi itu memang cukup menantang juga gitu ya. Terus saya juga pernah juga coba ke yang close access tapi yang berfaktor dampak, yaitu Wiley's Computer Application in Engineering Education. Nah, itu juga sama gitu ya. Walaupun tidak sampai di reject, tapi reviewnya itu sangat detail gitu ya. Reviewnya sangat detail dan saya harus address satu persatu untuk bisa diterima pada akhirnya. Oke, sekarang gimana sih tipsnya gitu ya untuk peningkatan kualitas publikasi? Jadi pertama di sini menurut saya tidak ada yang namanya hal instan gitu ya. Jadi harus selalu mulai dari yang rendah dulu sampai naik perlahan. Betul, ada beberapa orang yang sekali coba bisa langsung yang atas. Dia bisa langsung ke impact factor. Nggak masalah gitu kan. Tapi nggak semua orang punya talenta seperti itu. Jadi mungkin bagi yang merasa biasa-biasa saja, ya sudah kita pelan-pelan gitu kan. Sama lah konsepnya ketika kita belajar sesuatu. Kita nggak langsung dikasih yang ribet kan untuk belajar. Kalau kita langsung dikasih yang ribet, ya nggak akan bisa. Dan lama-lama malah jadi mengurangi ini kan, semangat kita untuk belajar gitu kan. Makanya ketika kita belajar materi pun, kita dikasih materi dasar dulu. Setelah materi dasar kuat, baru materi kompleks. Belajar matematika, kita belajar mulai dari mengenal angka itu apa, gitu kan. Baru setelah itu penambahan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Baru setelah itu mungkin sampai integral, gitu kan. Nggak mungkin kita pertama langsung dikasih integral. Nggak akan ada yang mau belajar, gitu. Jadi di sini kita mulai dari publikasi level rendah terlebih dahulu, lalu naik perlahan-lahan. Tentu, di sini definisi rendahnya itu subjektif. Jadi nggak perlu sampai cari sebuah metrik terstruktur gitu ya untuk menentukan mana yang rendah, mana yang tidak. Ya suka-suka aja gitu ya sebenarnya. Jadi kayak saya tadi kan, oh saya asumsi nih, kayaknya kalau internal karena saya sudah tahu nih, biasanya perspektif yang dibutuhkannya sama reviewer seperti apa di internal, mungkin menurut saya lebih mudah gitu kan. Tapi bisa jadi untuk orang lain belum tentu gitu. Nah terus yang menarik lagi nih di sini yang mungkin jarang dilakukan orang juga gitu ya. Jadi pertimbangkan setiap komentar reviewer dalam proses revisi, bahkan ketika terjadi penolakan. Jadi kalau ditolak, jangan merasa oh ya udah gitu kan. Saya masukin ke yang lain lebih rendah. Betul, kalau untuk kasus-kasus tertentu, misalkan nih, oh saya benar-benar butuh ini publish dulu nih. Kalau nggak saya nggak bisa lakuin riset yang lain. Ya sudah, itu mau nggak mau. Tapi kalau
di hal-hal umum, misalkan oh kita masih punya waktu, kita bacalah komentar reviewer itu. Karena kadang-kadang komentar reviewer itu mengadres nih, mengadres hal-hal yang mungkin kita luput dari pandangan. Dan bisa jadi kalau kita tidak perbaiki, kita submit ke tempat lain, bisa jadi ditolak lagi dengan alasan yang mirip. Saya dulu um, dapat cerita dari pembimbing saya gitu ya. Dia pernah submit ke jurnal yang paling tinggi di bidang dia gitu ya. Terus ketolak. Nah, cuman dia waktu itu karena keburu-buru, dia submit ke jurnal yang kedua tertinggi tanpa merevisi apapun. Nah, dia tidak beruntungnya adalah reviewer yang ada di jurnal kedua itu adalah reviewer yang ada di jurnal pertama juga. Dan reviewer itu bilang, oke, saya adalah reviewer paper kamu yang nolak paper ini ketika di jurnal A. Terus dia bilang lagi, tapi saya tidak lihat ada perbaikan dan sebagainya. Cuman untungnya di jurnal kedua si reviewer ini memberikan kesempatan, ya udah benerin gitu kan. Sampai kita lihat ada hasilnya atau tidak. Walaupun itu jarang atau kecil kemungkinannya gitu ya, tapi tetap sebaiknya sih kalau misalkan ada komentar reviewer, kita coba masukkan lah, kita coba pertimbangkan. Jangan mungkin merasa bahwa oh ini reviewernya nggak tahu aja nih topiknya, kita kan udah jelas nulisnya, dia aja yang nggak bisa baca gitu kan ya. Jangan seperti itu. Karena kalau kayak gitu kita nggak berkembang. Lebih baik kita yang diposisikan sebagai selalu salah, karena kalau kita diposisikan selalu salah, kita mau berkembang. Tapi kalau posisi kita adalah merasa kita paling benar, nggak berkembang-berkembang gitu kan. Nggak ada gunanya gitu kan review-review itu. Dan perlu diingat, orang mereview itu tidak dibayar ya kebanyakan. Jadi kayak saya juga saya mereview di beberapa jurnal, faktor dampak, Scopus, saya nggak dibayar. Jadi ya mungkin kita menghargailah review mereka dengan minimal membaca dan mencoba mempertimbangkannya gitu. Jadi contoh nih, misalkan kemarin saya ada satu artikel saya masukkan di konferensi terbaik di bidang saya, ditolak. Ditolak, ada komentar reviewnya, saya perbaiki berdasarkan komentar itu, saya masukkan ke jurnal faktor dampak, keterima akhirnya gitu. Tapi ya itu, karena saya mempertimbangkan hal-hal yang diangkat sama reviewer di konferensi itu dulu gitu. Jadi bisa jadi malah setelah diperbaiki kualitas artikelnya meningkat gitu. Dan kans untuk diterimanya lebih gede. Nah, sekarang gimana kalau terkait yang namanya kuantitas? Nah, kalau saya pribadi gitu ya, kualitas kuantitas sebaiknya mulai dari kualitas dulu gitu kan. Belajar meningkatkan kualitas dulu. Dan kalau dilihat dengan cara saya tadi, sebenarnya itu juga secara tidak langsung akan meningkatkan kuantitas gitu kan, akan meningkatkan jumlah juga. Selama kita tetap terus maju ke atas gitu kan. Nah, terkait dengan kuantitas. Nah, di sini kita berkacanya dari riset doktoral saya. Jadi satu riset saya itu bisa menghasilkan 18 artikel dengan 5 diantaranya jurnal Scopus berfaktor dampak. Nah, sebenarnya pada awal studi, saya tidak terpikir untuk menghasilkan sebanyak itu. Jadi, waktu awal studi, saya tidak berekspektasi tinggi. Saya tidak bersifat publication oriented. Karena tujuan saya itu bukan publikasi, dan target saya adalah menciptakan sebuah riset yang bagus. Gitu kan. Itu dulu. Jadi, kita jangan sampai eh, target kita adalah jumlah publikasinya. Gitu kan. Karena mungkin mempertimbangkan yang namanya insentif dan sebagainya. Jadi target saya waktu itu sangat minimal. Jadi saya lihat, oh teman-teman saya biasanya 2 jurnal, 2 artikel konferensi, terindex Scopus, berfaktor dampak. Ya udah, gitu. Saya targetnya seperti itu. Jadi saya pikir, oh ya, literatur review berarti jadi sebuah artikel konferensi. Terus satu modul dari sistem saya jadi artikel konferensi. Terus artikel jurnal ini lebih ke arah pengujian. Pengujian 2 kali. Tapi, seiring berjalannya riset, banyak hal yang bisa dieksplor dan dipecah menjadi artikel mandiri gitu. Jadi contoh nih, saya bikin sebuah sistem gitu ya untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Mirip kayak Moodle lah. Moodle morning ya kalau konsepnya Maranatha gitu kan. Jadi di sini ketika saya explore, ternyata saya lihat oh ya, ternyata saya perlu yang namanya modul untuk mengecek kesamaan. Nah, itu bisa jadi satu paper. Terus ternyata saya lihat lagi, ngecek lagi, oh ternyata saya butuh modul yang namanya untuk mendisguise kode program.
Jadi membuat kode program itu tampak berbeda. Oh ya, saya bikin lagi, gitu kan. Terus, oh ternyata kayaknya di sini saya bisa analisis fenomena terkait antara plagiarisme dan kolusi dengan yang namanya similaritas kode. Ya udah, saya bikin itu jadi satu bagian lagi. Nah, memang ya sebenarnya ini tergantung bidang juga, karena kebetulan kan kalau di IT memang kita konferensi juga lebih dipandang, lebih dihargai gitu ya. Jadi kita masuk konferensi pun itu lebih oke dan biasanya terindeks Scopus gitu kan. Nah, tapi perlu diingat juga di sini gitu ya, bahwa ketika kita memecah menjadi artikel-artikel mandiri, itu bukan yang namanya salami slicing. Salami slicing itu apa sih? Salami slicing itu adalah ketika kita punya satu topik, terus kita iris tipis-tipis supaya jadi banyak publikasi gitu. Contoh nih, misalkan kita punya survei, survei perspektif mahasiswa tentang yang namanya plagiarisme. Satu survei doang, misalkan anggaplah dia cuma punya 15 pertanyaan, tapi saya bagi jadi 3 paper. Paper pertama itu membahas 5 pertanyaan pertama, itu terkait dengan misalkan anggaplah tentang self plagiarisme. Terus 5 yang kedua, misalkan itu menjadi paper kedua, anggaplah itu terkait tentang kolusi atau menyontek dengan teman. Yang ketiga, anggaplah itu misalkan dengan yang namanya kita beli kode orang. Nah, saya pecah jadi 3. Nah, itu sebenarnya dimaksud dengan salami slicing. Karena sebenarnya mereka semua berada dalam payung yang sama, survei tentang plagiarisme. Dan seharusnya tidak perlu dipisah. Yang bisa dipisah seperti apa? Contoh tadi, saya bikin satu sistem, ada banyak modul. Tiap modul bisa berdiri sendiri dan bisa dievaluasi sendiri gitu. Nah, dan juga pastikan bahwa itu bukan self plagiarism. Jadi jangan sampai karena kita ngejar yang namanya banyak publikasi, maka kita melakukan self plagiarism. Kita copy paste semua tulisan kita. Itu merugikan dan itu pelanggaran akademik gitu ya. Dan jangan berargumen bahwa ini kan bab 2 kan pasti sama aja nih semua artikel. Enggak gitu ya. Itu tetap tidak boleh. Harusnya kita minimal melakukan paraphrasing. Nah, saya biasanya ketika saya misalkan menulis ulang bab 2 gitu ya, saya coba cari perspektif lain untuk menuliskan itu. Jadi misalkan, oh ya pertama saya tulis dari yang namanya plagiarisme, baru setelah itu saya menjelaskan ke similaritas dokumen. Nah, terus di artikel kedua, misalkan, anggaplah, oh, saya mulainya dari yang namanya similaritas dokumen, masuk lagi ke similaritas program, misalkan. Oh, yang ketiga, saya mulai pembahasannya dari feedback. Masukan terhadap user atau terhadap murid itu bisa jadi tidak akurat kalau mereka nyontek, misalkan. Nah, baru saya masuk ke nyontek tuh ada macam-macam. Tidak hanya plagiarisme, ada juga misalkan kolusi dan sebagainya. Baru setelah itu saya masuk ke plagiarisme. Jadi itu bisa macam-macam ya. Nah, gimana tipsnya kalau kayak gitu? Nah, untuk yang ini, pertama sih yang pasti ya, miliki skill dalam peningkatan kualitas publikasi terlebih dahulu. Karena percuma kita punya banyak gitu ya, tapi mungkin kualitasnya tidak terlalu tinggi gitu kan. Ya berarti kan sebenarnya skill kita tidak berkembang gitu kan. Skill kita tetap sama-sama aja gitu. Dan yang kedua gitu ya, cerdik dalam melihat peluang. Jadi ketika kita melihat riset gitu ya, kita melihat nih topik mana yang kira-kira dapat berdiri sendiri gitu kan. Jadi misalkan oke, kita mungkin kita survei, kita ambil surveinya barengan, tapi ternyata itu ada 2 topik yang berbeda. Misalkan yang pertama tentang plagiarisme, yang kedua tentang yang namanya gamifikasi. Ya sudah, gitu kan. Itu 2 topik yang berbeda. Nggak bisa disatuin jadi satu riset, gitu kan. Tapi kalau kayak tadi nih, plagiarisme dipecah jadi 3, gitu kan. Oh, ada yang nyontek ke diri sendiri, ada yang gimana. Itu kan sebenarnya masih satu cakupan, gitu. Terus, lihat juga nih, topik yang baru yang bisa dieksplor. Jadi pas sebelum saya S3, saya tidak tahu bahwa saya akan bikin modul, gitu ya. Modul untuk mengecek kode-kode yang umum, gitu kan. Tulisan-tulisan yang umum yang ada di dokumen. Tapi setelah saya explore, saya lihat, oh saya perlu modul ini. Dan saya bikin, saya evaluasi, jadi satu buah publikasi. Terus juga kita perlu lihat tentang jenis-jenis publikasi yang ada beserta tanggal deadline-nya. Jadi kalau kita di IT dan engineering pada umumnya, itu biasanya konferensi lebih dipandang gitu ya.
lumayan dipandang gitu ya. Jadi biasanya mereka terindeks Scopus dan ada beberapa konferensi yang jauh lebih susah daripada jurnal gitu ya. Nah, kita perlu lihat nih tanggal deadline-nya seperti apa. Terus kalau jurnal nih, kita perlu lihat jurnal ini jenis-jenis publikasinya ada apa aja. Apakah semuanya full paper? Apakah ada yang short paper gitu kan? Dan kita harus sesuaikan. Nanti modul kita, paper kita ini sebaiknya masuk kemana? Scope-nya masuk nggak ke jurnal? Terus kalau misalkan masuk ke konferensi, jadi seperti apa? Apakah sebagai full paper gitu kan? Atau sebagai short paper? Atau poster gitu kan? Itu macam-macam. Dan yang berikutnya tentu saja kita harus menghindari yang tadi ya, yang namanya salami slicing dan yang namanya self plagiarism. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau apa mungkin bisa kontak saya melalui email.